GKI Harapan Indah yang saya kasihi. Kita berjumpa kembali dalam acara Kupas Alkitab Selasa malam, atau kita kenal dengan sebutan Kalam. Sebuah renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Kalam hari ini, Selasa tanggal 22 Maret 2022, didasarkan pada Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ke-16. Saya memberikan tema Allah tidak memandang bulu. Nas yang menjadi perenungan kita terdapat dalam ayat yang ke-11 hingga ayat 13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Adapun kalimat dalam Roma pasal yang ke-2 ayat 11, Allah tidak memandang bulu. Kalimat ini dilatar belakangi adanya sikap yang keliru dari orang-orang Yahudi terhadap orang non-Yahudi. Orang Yahudi merasa bahwa mereka adalah umat pilihan, umat perjanjian yang memiliki tanda khusus, yaitu diberikan hukum Taurat dan telah melakukan sunat. Nah, saudara sekalian, hal ini membuat mereka menjadi sombong, tinggi hati, bahkan mereka memandang bangsa-bangsa lain begitu rendah. Mereka merasa pasti hidupnya akan dibenarkan atau diselamatkan oleh Allah. Sedangkan bangsa-bangsa lain tidak, karena mereka tidak memiliki keistimewaan seperti orang Yahudi. Paulus memberi kritik kepada orang-orang Yahudi yang merasa aman dari hukuman Allah, karena mereka memiliki hukum Taurat dan telah disunat. Selanjutnya, Paulus menegaskan bahwa mereka juga termasuk orang berdosa, sehingga tidak luput dari penghakiman Allah, sama seperti bangsa-bangsa lain. Sebab Allah tidak memandang bulu, Allah tidak membeda-bedakan orang, baik itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata Allah. Tidak ada alasan bagi siapapun atau bangsa tertentu yang boleh meninggikan diri, menyombongkan diri, dan menghakimi bangsa yang lain. Dalam Roma pasal 2, Paulus juga menekankan bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan Allah. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Dengan mempelajari Roma pasal yang kedua, kita semakin merasakan anugerah Tuhan kepada kita luar biasa. Kita orang-orang yang berdosa telah diselamatkan oleh Tuhan. Sekalipun Paulus mengatakan orang-orang yang melakukan hukum Taurat akan dibenarkan, namun permasalahannya, apakah ada seorang manusia yang mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Dalam arti kata, mentaati sampai sekecil-kecilnya. Pada kenyataannya, orang Yahudi tidak mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat 12, Paulus mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bahkan dengan tegas dia mengatakan dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23,
semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika menurut keadilan Allah, seharusnya semua manusia dihukum oleh Allah, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, sebab upah dosa adalah maut. Tapi syukur kepada Allah, Allah memberikan kita hidupnya kekal di dalam Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah kematian yang menyelamatkan. Dan sudah seharusnya, sudah sekalian, hidup kita sebagai ungkapan syukur dengan hidup yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa di mata-Mu semua manusia sama. Engkau tidak memandang bulu. Tatkala kami berada dalam dosa, harusnya kami binasa. Tetapi anugerah-Mu Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan. Tolonglah kami agar kami boleh hidup yang berkenan kepada-Mu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Kami nyatakan dalam hidup ibadah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan dimanapun kami berada, kami hidup memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah terkasih, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya kita semua terberkati. Sebarkanlah kepada teman, saudara, agar kita menjadi bagian dalam pemberitaan kabar baik. Jangan lupa subscribe YouTube GKI Harapan Indah. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita.